Halo guys, kembali lagi di Technohands. Di video kali ini, aku akan jelasin tentang panel surya. Kita akan unboxing panel surya ini, ada paket di depan. Dan juga aku mungkin akan cerita sedikit tentang panel surya dan juga kebutuhan apa aja kalau teman-teman mau pasang panel surya. Yuk kita langsung aja mulai unboxing ya. Di sini aku beli unboxing 30 buat pick. Jadi kalau teman-teman beli di marketplace akan ada tulisan panel surya 10 WP, 20 WP. WP ini adalah buat peak, dimana buat peak itu adalah buat maksimal ketika mataharinya bersinar terik gitu ya. Jadi itu adalah puncaknya gitu, bisa sampai 30 buat peak. Ini ada packingan refleksnya biar aman. Oke. Nah, ini aku beli satu set panel suryanya dan juga kontrolernya. Ini ada controller, lalu ini adalah panel suryanya. Nih, panel suryanya ini mereknya MySun ya. Teman-teman bisa cek di sini ada MySun. Terus juga ada speknya. Speknya di sini ada modelnya, tolerance, voltage at peak. Voltage at peaknya ini bisa 18,4 volt. Terus currentnya, arusnya di waktu peak itu 2,72 ampere. Terus open circuit voltage-nya 22,6. Jadi kalau dia nggak ada beban, dia bakal dapat 22,6 volt. Terus habis itu buat short circuit ya ada 2,94 volt. Terus maksimum system voltage 1000 volt DC. Maksimum series fuse ratingnya 10 ampere. Teman-teman bisa baca semua di sini. Tapi pasti akan beda dengan realnya di lapangan. Nanti kita akan coba buat penggunaan di lapangan panel suryanya. Nah, panel surya ini juga menggunakan sistemnya yang mono kristal. Nah, ada dua tipe teman-teman, ada mono sama poly. Bedanya yang mono itu akan lebih efisien daripada yang poly. Harganya juga ya relatif lebih mahal. Kalau yang mono di sini adalah bentuk dari panel suryanya ini. Jadi kalau yang mono ini irisannya lebih rapi gitu. Bisa teman-teman cek bedanya mono sama poly di gambar di atas ini ya. Terus habis itu di belakang, bagian belakang ada kabel ya, colokan buat output positif negatif. Terus ada rumahan di sini. Itu aja sih sebenarnya ya, simple. Satu set gini udah tinggal siap dipasang. Nanti kita akan coba. Terus satunya ini adalah alat lain yang teman-teman perlu ketika beli panel surya. Ini ada solar charger controller. Solar charger controller. Solar charger controller ini digunakan untuk mengontrol voltage dari panel surya ini ke baterai. Jadi nanti aku akan pakai baterainya aki ya, pakai aki basah, aki mobil. Akan di charge menggunakan solar controller ini gitu. Nah, aku akan review singkat gitu ya sekalian. Akan ada 3 colokan di sini. Yang pertama colokan baterai. Yang di paling kanan ini adalah colokan untuk panel surya. Yang di tengah ini masuk ke baterai. Lalu yang terakhir masuk ke beban, gitu ya. Kalau teman-teman mau konekin ini harus konekin dulu dari yang baterai, biar si modul ini hidup dulu. Lalu masukin ke panel suryanya, dicolokin ke sini. Baru nanti diberi beban. Soalnya kalau misalnya teman-teman colokin yang panel surya dulu, dia nggak bisa memproteksi atau rangkaiannya belum hidup. Jadi teman-teman harus hidupin dari yang aki dulu. Ini maksimalnya 10 ampere. Nanti kita akan coba tes gimana si panel surya, si controller ini bekerja gitu. Lalu untuk loadnya di sini bisa sampai 12 volt ya, sesuai dengan aki. Tapi akan di jumper langsung, maksudnya akan dialirkan langsung voltage-nya dari panel surya ke beban.
Jadi nanti dia akan beban yang keluar di sini adalah sama dengan voltage dari panel surya. Lalu di sini ada colokan USB, di sini langsung keluar 5 volt, bisa langsung dipakai untuk charge HP ataupun komponen-komponen lain yang 5 volt seperti itu. Jadi cara kerja panel surya ini sebenarnya simple. Solar cell ini panel surya terdiri dari sel surya atau solar cell yang membentuk array sehingga menghasilkan voltase yang cukup untuk satu panel surya. Nah, sel ini terbuat dari silikon yang sebenarnya jarang dipakai ya di bumi gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan silikon ini sebagai material yang tergolong semikonduktor, kita bisa pakai untuk panel surya menghasilkan listrik. Nah, silikon ini akan dijepit ya dengan konduktor di bagian atas dan bagian bawahnya sebagai tempat buat elektron ini mengalir. Silikon ini dibagi dua jenis ya, ada yang negatif di atas, yang positif di bawah. Perbedaan negatif positif ini tentu saja biar elektron bisa bergerak, karena elektron tuh bergerak dari sisi negatif ke positif. Begitu. Lalu, ketika sinar matahari itu mengenai panel surya, dia mengandung foton. Nah, dengan energi yang cukup, foton itu bisa menendang elektron dan dia bakal mengalir lewat konduktor dan dia akan ke sisi positif. Nah, aliran elektron ini membuat load atau beban atau lampu atau apapun itu menjadi menyala, begitu ya simpelnya. Jadi ketika ada elektron yang mengalir, disitulah terciptalah listrik. Jadi sebenarnya simpel kan cara kerjanya dari panel surya. Oke, segitu aja buat video kali ini. Aku berharap teman-teman bisa punya gambaran tentang panel surya, cara kerjanya dan juga penggunaannya. Di next video, aku akan bahas tentang pemasangannya dan juga pembebanan dan detail-detail tentang penggunaan controller, terus panel surya ini gimana cara menghitungnya, dayanya, dan detail-detail lainnya. So, stay tune terus di Instagram dan juga YouTube Teknohen. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Kalau teman-teman punya pertanyaan, tinggalin di kolom komentar di bawah, atau bisa DM Instagram, atau juga bisa email ke teknohen@gmail.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, see you and happy making.